Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Nurfarida, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Grogol, Kabupaten Kediri. Pada kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa kita perlu pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Tugas guru adalah memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, karena setiap murid memiliki karakteristik, potensi, bakat, minat, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga murid tidak bisa diperlakukan sama. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Ada 3 aspek kebutuhan murid menurut Tomlinson. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, kedua minat murid, dan ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut mewakili beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Berikut adalah tombol-tombol dalam equalizer yang mewakili beberapa perspektif kontinu yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat menurut Tomlinson adalah 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu
pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajarnya. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya, terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengaruh budaya, santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, kinestetik. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu visual spasial, musikal, body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, atau logik matematika. Contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid tersebut. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Dapat juga menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Atau melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Bisa juga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Setelah menentukan kebutuhan belajar murid, maka kita akan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Konten merupakan tanggapan atas kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda atau kombinasi dari kesiapan, minat, atau profil belajar murid. Diferensiasi proses, yaitu bisa ditentukan kaitannya dengan kegiatan yang berjenjang. Pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, mengembalikan kegiatan bervariasi, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk, yaitu memberikan tantangan atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan.
Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas learning community atau komunitas belajar. Iklim belajar yang di kelas yang menerapkan learning community akan berdampak. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang di dalam kelas tersebut saling menghargai, murid akan merasa aman, keamanan secara fisik dan psikis. Ada harapan bagi pertumbuhan, membantu murid tumbuh seoptimal mungkin. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata, dan guru serta siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Di sini, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi harus didukung oleh komunitas belajar dan juga budaya positif. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi akan terwujud merdeka belajar bagi murid. Sehingga tujuan besar pendidikan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, akan terwujud. Mengingat kembali apa itu profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.